Apa kabar Anda pemirsa Bungo TV dimanapun Anda berada, dan tentunya saya Muhammad Tommy kembali menemani Anda, dan kali ini dalam program yang juga sudah biasa Anda saksikan di layar kaca, tentunya pemirsa Bungo TV yang biasanya juga sudah menyaksikan. Kali ini kita berjumpa lagi di dialog eksklusif Bungo TV, dan kali ini bintang tamu ataupun narasumber kita sangat spesial karena hari ini Bungo TV kedatangan tamu jauh tentunya dari kota Sungai Penuh yang nanti akan ngobrol bersama kita, akan membahas mengenai tema yaitu membangun kota Sungai Penuh. Tapi sebelum kita memulai dialog pada siang hari ini pemirsa Bungo TV, kami kembali mengingatkan kepada Anda bahwasanya tayangan ini bisa Anda saksikan bukan hanya di TV, Anda juga menyaksikan bisa melalui streamingnya Bungo TV yaitu di bungotv.com, dan juga bagi Anda yang belum sempat untuk berada di rumah atau saat ini sedang berada di tempat kerja atau mungkin lagi di luar, lagi nongkrong sama teman-teman, Anda juga bisa menyaksikan melalui streaming YouTube, yaitu di YouTube officialnya Bungo TV, di Bungo TV Selalu di Hati. Dan juga tentunya bagi Anda pemirsa, kami akan membahas mengenai tema yang sudah kami tentukan, yaitu membangun kota Sungai Penuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa orang narasumber saya yang akan ngobrol bersama kita pada hari ini. Yang pertama ada Ketua Komisi 3 dari DPRD Kota Sungai Penuh, itu ada Pak Mulyadi Yakub. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini adalah Pak Mulyadi Yakub. Beliau adalah Ketua Komisi 3 dari DPRD Kota Sungai Penuh yang berada tepat di sebelah kiri saya. Gimana kegiatannya keseharian Pak? Ya, Saat ini? Oh iya. ya, kegiatan seharian dari DPRD Kota Sungai Penuh. Boleh pakai mikrofonnya Pak? Kegiatan seharian kita DPRD Kota Sungai Penuh pada saat ini, pada tahun anggaran baru kita sudah menyelesaikan beberapa item pekerjaan, bukan item dari kegiatan yang akan datang, yang sudah dijawabkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Sungai Penuh. Dan salah satunya kegiatan kita pada hari ini adalah melakukan studi banding terhadap Sungai Penuh TV yang kita laksanakan di TV Bungo TV dan satu lagi di TVRI Jambi. Dan tujuan kami nanti dalam pelaksanaan studi banding ini kami juga membentuk pansus untuk menentukan Dewan Pengawas SPTV. Oh, oke, itu tadi ini adalah, saya ulangi Pak Mulyadi Yakub, betul Pak ya? Oke, Ketua Komisi 3 dari DPRD Kota Sungai Penuh. Di sebelah kirinya ada Pak Damrat, yaitu Ketua Pansus LPPL Sungai Penuh TV. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah sehat? Sehat. Gimana kalau kesehariannya saat ini Pak? Alhamdulillah, apa yang sedang kami hadapi bisa kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Anus Pak Mulyadi Yakub tadi, pada saat ini kami melakukan studi banding masalah LPPL uji kepatutan daripada SPTV Kota Sungai Penuh untuk Dewan Pengawas. Kebetulan dalam Dewan Pengawas itu dari 8 anggota, saya sebagai Ketua Pansus. Tentu dalam hal ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang saudara yang ada di Bungo TV, ya, Kabupaten Bungo, yang telah menyambut kami dengan sebaik-baiknya. Tentu dengan apa yang kami dapatkan tadi, kami mencoba untuk melakukan di Kota Sungai Penuh dengan hasil sharing tadi, ya. Mungkin dengan apa yang Pak JM sampaikan dengan jajarannya tadi, menjadi bekal dan pendidikan daripada Kominfo, khususnya pelaksanaan teknis. Kalau kami dari anggota Dewan menerima dari hasil pansel panitia seleksi uji kepatutan disampaikan ke DPR, kami akan melakukan PM proper test, ya, untuk melakukan uji kepatutan dari hal itu. Mungkin dengan apa yang kami dapatkan di sini, itulah yang akan kami laksanakan nanti, ya, sebagai perbandingan dan referensi dalam pembahasan kami nanti. Namun juga ada beda, ya Pak, karena di Bungo TV ini adalah TV swasta, ada namanya komisaris, ya, direktur utama, JM dan personel lain. Tetapi di pemerintah namanya redaksi, ya, redaksi, direksi, dan juga ada namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itulah yang akan mengontrol dari apa yang dilakukan oleh SPTV Kota Sungai Penuh, ya Pak Kominfo. Namun apa yang berbeda di sini, tapi sangat kita melihat dari gagasan dan pelaksanaan di Bungo TV ini sangat bagus Pak, ya. Karena kami dengan anggaran tersedia, pemerintah sudah menyediakan anggaran dengan SPTV, masih belum bisa seperti ini Pak. Tetapi di sini walaupun itu swasta,
banyak mencari penunjang dari kegiatan, dari hasil di lapangan, dan juga komitmen dan MOU dengan suatu kegiatan. Kami hanya melaksanakan dengan anggaran yang tersedia pun belum juga sempurna seperti ini. Nah, tentu kami baru banyak belajar ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi narasumber saya yang kedua, itu ada Pak Damrat, yaitu Ketua Pansus LPPL Sungai Penuh TV, dan yang ketiga ada narasumber kita juga yang paling ujung, itu ada Kadis Kominfo Kota Sungai Penuh, yaitu Bapak Dedi Karyadi SIP MSI. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kalau kegiatan Bapak sendiri kalau dari Kominfo seperti apa saat ini? Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Ketua Komisi dan Ketua Pansus tadi, kami di Kominfo saat ini Pak telah menjalankan setelah merumuskan kebijakan-kebijakan yang disusun melalui rencana kerja, ya, rencana RKA, dan sudah disusun melalui DPA Pak. Jadi tahun 2003 ini kita awali dengan pelaksanaan baru Pak untuk kegiatan-kegiatan kedepannya di Dinas Kominfo Kota Sungai. Demikian Pak. Oke, ya silakan Bapak. Jadi karena kita ketua pansus, tentu pada awalnya mungkin kita sama-sama lupa tadi Pak ya, berdirinya SPTP Kota Sungai Penuh ya dengan Perda nomor 8 2013 Pak. Ya, dengan Perda itulah dari undang-undang lebih tinggi, Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran Pak ya, diadopsi ke bawah untuk sebagai payung hukum dari Perda itu kami sebagai landasan untuk bisa membahas Perda itu dari Undang-Undang 32 2002 Pak ya. Maka berdirinya SPTP. Namun sampai hari ini kami masih belajar Pak. Belum sempurna. Ya, Pak. Itu tadi 3 orang narasumber saya yang akan membahas mengenai tema hari ini, yaitu membangun kota sungai penuh, yaitu tentunya ada dari Bapak dari DPRD, kemudian ada dari Pansus SPTP, kemudian ada juga dari Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh yang akan membahas. Jadi Bapak-bapak dari Sungai Penuh ini baru saja melakukan studi banding bersama kami di Bungo TV. Jadi tadi barusan kegiatan di atas, kemudian kami lanjutkan dengan dialog kali ini. Dan saya ingin ke Pak Dedi Karyadi terlebih dahulu dari Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh. Saat ini kan adalah seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini adalah awal tahun 2023, tentunya harus ada kegiatan-kegiatan yang baru juga. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan adalah untuk awal tahun ini apa program yang sedang digencarkan oleh Kominfo Kota Sungai Penuh Bapak? Terima kasih. Jadi saat ini kami baru pulang dari Jambi juga Pak. Yep. Ya, kami menindaklanjuti dari hasil penjajakan perjanjian kerjasama tentang absensi elektronik Pak untuk jajaran di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh. Terkait kita Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh terkait dalam hal ini absensi elektronik kita terkait dengan aplikasi absensi elektronik dan juga terkait dengan jaringan untuk layout jaringan untuk pengelolaan aplikasi absensi elektronik nantinya. Untuk saat ini mungkin baru itu yang kami jajaki di awal tahun ini ya. Mungkin kedepannya nanti kita akan berjalan lagi, ada kegiatan-kegiatan yang kita format bersama-sama dengan lembaga kementerian sandi negara berupa kegiatan tanda tangan elektronik Pak. Jadi kedepannya kita harapkan mudah-mudahan pada tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya memang baru saja pulang dari Jambi, kemudian membahas mengenai teknis absensi elektronik. Nah, kalau untuk di Kota Sungai Penuh sendiri Bapak, untuk realisasinya, terutama di pemerintah kotanya, kira-kira untuk elektronik ini, berbasis elektronik absensinya tadi, sudah sejauh mana kira-kira penerapannya Bapak? Terima kasih. Jadi pada saat ini kita udah menuju ke digitalisasi ya. Semuanya penduduk, semua masyarakat ya. Jadi dengan pola digitalisasi ini kita mengharapkan pola pikir masyarakat juga harus mengikuti pola perkembangan zaman. Jadi kedepannya ya segala sesuatunya udah permudah kita laku masyarakat dalam memperoleh akses ya, baik dalam hal kebutuhan dan lain sebagainya. Dan terkait kita di Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, tentu dalam hal ini tidak berpangku tangan saja, tidak berlepas tangan saja, tentu menjadi tugas tanggung jawab kita ke depannya. Dalam hal ini tentu kita selaku khusus dalam tugas Kominfo, kita berupaya memberi layanan khusus untuk terkait dengan jaringan ya, memberikan akses layanan pada masyarakat untuk memperoleh jaringan ya, sehingga dalam hal ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oke, itulah tadi pemirsa sudah disampaikan oleh Kadis dari Kominfo Kota Sungai Penuh, bahwasanya memang di awal tahun ini sedang sibuk mengenai absensi elektronik untuk menuju ke digitalisasi pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Itu tentunya sedang
siap untuk diperbaiki menuju ke digitalisasi sepenuhnya yang ada di Kota Sungai Penuh. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas karena masih ada 2 orang narasumber saya yang akan kita bincang bersama. Tapi jangan kemana pemirsa karena usai jeda pariwara kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di dialog eksklusif Bungo TV usai jeda. Tunjukkan bakatmu menjadi ikon televisi. Kesempatan terbuka untuk kamu menjadi presenter TV. Terbuka untuk umum dengan syarat wanita umur minimal 20 tahun, mampu berkomunikasi dengan baik, berpenampilan menarik, fotokopi KTP. Pendaftaran dibuka dari sekarang sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Untuk pendaftaran, info lebih lanjut langsung menuju ke Graha Bungo TV di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 9 Pasir Putih, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Ikut bergabung bersama kami menjadi bagian dari Bungo TV. Dalam rangka memperingati Milad Basnas ke-22, Basnas Kabupaten Bungo mengadakan berbagai rangkaian kegiatan sosial, diantaranya santunan anak yatim, hatam Al-Quran, dan khitanan. Kegiatan diadakan di Pondok Pesantren Hijratul Khoir, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Basnas ke-22 tahun 2023. Semoga Basnas terus tumbuh berkontribusi untuk kemaslahatan umat. berkah berzakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul bukan sembarang kumpul. Ngobrol asik juga seru. Di sini tempatnya. Marka, main bareng, komoditas. Hanya di Bungo TV, selalu di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya dalam dialog eksklusif Bungo TV, yaitu membahas mengenai tema membangun kota sungai penuh. Dan tadi di segmen yang pertama kita sempat terputus, kita sudah dengarkan beberapa penyampaian dan juga pendapat dari Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh. Bahwasanya memang ya masih terdapat beberapa kendala yang terjadi di Kota Sungai Penuh untuk menuju ke program visi misinya itu maju dan berkeadilan. Saat ini saya ingin beralih ke Pak Mulyadi terlebih dahulu selaku Ketua Komisi 3. Ini kan sama, pertanyaan pertamanya adalah apa yang saat ini menjadi fokus dari DPRD Kota Sungai Penuh sendiri untuk menyambut tahun baru ini gitu. Sedang sibuk apa sih Pak? Terima kasih. Kami menyampaikan bahwa Kota Sungai Penuh pada saat ini sudah lebih kurang berdirinya 14 tahun. Kami sudah kemarin sudah melakukan ulang tahun ke-14. Artinya 14 tahun berdiri Kota Sungai Penuh sudah banyak yang dibenahi, tetapi masih banyak kekurangan. Makanya dalam hal ini kami DPRD Kota Sungai Penuh tidak henti-hentinya melakukan kegiatan studi banding ke daerah-daerah lain yang mungkin ini akan bisa menjadikan suatu percontohan bagi kami Kota Sungai Penuh. Karena dalam Kota Sungai Penuh ini saya dari Komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh khusus di bidang pembangunan. Oh, pembangunan. Iya. Pada tahun 2023 ini kita sudah menganggarkan kegiatan infrastruktur dengan anggaran lebih kurang 169 miliar yang akan merubah wajah Kota Sungai Penuh. Artinya dalam wajah Kota Sungai Penuh ini, karena memang kami baru-baru ini selesai penyerahan aset dari pihak Kabupaten Kerinci. Kemarin pada saat aset masih dipegang oleh Kabupaten Kerinci, kita belum bisa membangun, belum bisa merehab, sehingga Kota Sungai Penuh yang sudah berdiri lebih kurang 14 tahun baru bisa full melaksanakan pembangunan infrastruktur lebih kurang baru 1 tahun ini. Karena memang baru tahun kemarin diserahkan secara penuh ke Kota Sungai Penuh.
Jadi salah satu program kami Kota Sungai Penuh untuk tahun 2023 ini, pertama kami merenovasi Gedung Nasional Kota Sungai Penuh yang sudah diserahkan, yang merupakan juga ikon Kota Sungai Penuh di dalam kota, dan juga kami akan membuat pasar modern. Pasar modern. Iya, pasar modern. Pasar modern ini juga akan ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Karena Kota Sungai Penuh itu kita tidak mempunyai PAD dari pabrik, nggak ada. Kita tidak punya industri, kita tidak punya pertanian. Hanya semata-mata kita berorientasi kepada PAD kita itu pada untuk fokus pada APBD. Kemudian dari pemerintah, infrastruktur kita PAD kita. Begini ya, mungkin dari penambahan PAD dari Kota Sungai biasa didapatkan karena dari Kota Sungai kan kota perdagangan. Oh iya, iya. Banyak kontrak daripada Perdagangan, Pak. misalnya pergerakan jasa. Oh iya. Artinya kita berpedoman untuk mendapatkan PAD itu hanya dari jasa. Dari jasa, Pak ya. Baik itu jasanya dari perhotelan, rumah makan, kemudian jasa-jasa parkir dan lain sebagainya. Oh, oke. Karena kita mengandalkan PAD kita di situ. PAD kita kecil, Pak. PAD kita lebih kurang 39 miliar satu tahun. Karena memang dari situlah kita membiayai pembangunan Kota Sungai ditambah dengan APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oke, kalau tadi pemirsa sedikit penjelasan dari Bapak Ketua dari Komisi 3, yaitu yang membahas mengenai pembangunan begitu Bapak ya. Ini juga cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya memang ya kita sama-sama mengetahui bahwasanya Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini adalah salah satu wilayah ataupun kabupaten yang menjadi ikonnya Provinsi Jambi, yang penuh dengan wisata, kemudian juga menjadi tempat tujuan destinasi wisata dari para wisatawan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Nah, kira-kira untuk menuju ke situ, Pak, apakah pariwisata ini menjadi program unggulan mungkin dari pemerintah Sungai Penuh atau mungkin dari DPRD sendiri? Bagaimana, Bapak? Ya, baik, Pak. Program pariwisata merupakan satu program unggulan juga oleh pemerintah Kota Sungai Penuh, karena Sungai Penuh salah satu objek wisata dalam Provinsi Jambi. Ya. Makanya untuk saat ini kami menyiapkan infrastruktur, termasuk sarana jalan, kemudian infrastruktur yang ada di lokasi pariwisata tersebut ini kita benahi secara bagus. Destinasi wisata, supaya nanti kita bisa mengambil wisata yang lokal dalam provinsi dan juga nanti dari mancanegara. Kita juga kemarin sudah melakukan kerjasama dengan Tour de Singkarak. Salah satunya rutenya juga dimasukkan ke Kota Sungai Penuh. Kami juga membawa ke daerah-daerah wisata kami, rutenya tersebut. Diperkenalkan gitu. Diperkenalkan. Ya. Jadi kami berharap kami di dalam Provinsi Jambi ini juga nanti akan membuat suatu dinasti wisata yang menggerakkan wisata kami yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan kewajiban kami di Kota Sungai Penuh, pemerintah dengan DPRD mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk pembangunannya. Oke, itu tadi pemirsa, bahwasanya memang ya apabila nanti infrastruktur pembangunan penunjang untuk menuju ke destinasi wisata itu sudah lancar, mungkin ya yang pertama yang akan menggeliat tentunya ekonomi Kota Sungai Penuh dan juga tentunya UMKM akan terbantu dengan itu. Saya ingin beralih ke Pak Damrat selaku Ketua Pansus dari LPPL Sungai Penuh TV. Yang ingin saya tanyakan pertama, Pak, adalah saat ini kan ya kabupaten, kota, baik itu ya provinsi itu kan memang benar-benar membutuhkan yang namanya publikasi, membutuhkan dokumentasi agar nanti seperti destinasi wisata tadi bisa dikenal luas, baik itu di luar maupun di dalam negeri begitu. Kalau dari Sungai Penuh TV sendiri ataupun saat ini, bagaimana sistem publikasi, kemudian ya dokumentasi, humasnya gimana kalau dari Kota Sungai Penuh sendiri, Bapak? Yang kami harapkan dari DPRD sebagai pengawasan, apa yang sampai Pak Ketua tadi, baik itu infrastruktur, apalagi dari segi penyiaran. Karena tujuan penyiaran ini membantu, mengakseskan segala kegiatan dari suatu penduduk ke penduduk lain, bisa melihat kegiatan menunjang ekonomi kerakyatan, ya, dengan akses terbuka penyiaran, baik itu lokal, daerah lokal ataupun pusat. Tetapi dalam hal ini yang kita harapkan bagaimana masyarakat bisa mencontohkan dengan apa yang dilakukan masyarakat lain. Nah, dengan akses publikasi yang Bapak sampaikan itu sudah dilakukan oleh Keminfo kami, tetapi batas tayangan yang belum cukup karena di sini di 18 jam. Tetapi kalau dari anggaran, karena ini apa disampaikan JM tadi,
bahwa di Bungo TV ini mencari sendiri, mengelola sendiri dan mencari keuntungan sendiri. Tetapi melalui apa yang kita sampaikan awal tadi, Undang-Undang 32 2002 di pasal 1, pasal 14, pasal 20 dan pasal 21 dan 30, tujuan dari pemerintah untuk melakukan media penyiaran bukan untuk mencari sebenarnya keuntungan, tetapi mempublikasi supaya masyarakat itu cerdas, ya, di segi pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif. Yang sampai ketua komisi terakhir ialah jasa dan perdagangan. Bagaimana melihat UMKM, apapun bentuk kegiatan di daerah lain bisa semua kita tayangkan menjadi pelajaran bagi masyarakat kami untuk mencapai rakyat yang sejahtera. Kami melakukan pengawasan terlaksana tidak di Kominfo. Secara berdenyut kadang-kadang statis, Pak. Ada jalan sedikit. Apakah banyak mundur? Apa yang menyebabkan ini? Mungkin yang pertama sekali SDM ya, Pak. Tapi kami melihat di sini tadi sudah lengkap semua kan. Bagaimana Jaya Pereran untuk menyampaikan sebagai bapak publikasi dengan kami kan, untuk melakukan wawancara dan menyampaikan pada masyarakat. Ini kami masih banyak harus belajar, Pak. Walaupun ini swasta, kami adalah bidang pemerintah. Karena bidang pemerintah sudah tersedia anggaran, tetapi tidak digenjot begitu saja. Karena ya Pak Mul, ini yang harus kami pelajari matang-matang. Dari segi media penyiaran ini, masyarakat kami bisa belajar dari apa yang disampaikan penyiaran melalui Bungo TV, SPTV, TVRI, termasuklah TV One. Ini kan memberi pelajaran pada masyarakat, supaya masyarakat cepat cerdas dan ekonomi terangkat dari penyiaran itu, memberi contoh pada masyarakat bagaimana melakukan bahkan lebih dari penyiaran itu yang dituangkan. Gitu, Pak. Kemudian juga saya tambahkan juga, Pak. Karena masuknya Penuh TV ini sudah berdiri dari tahun 2013, Pak. 2013 kita menggelontorkan dana lebih kurang 1,2 miliar setiap tahun. Nah, kalau untuk memajukan SPTV ini, makanya kami melihat membangun SPTV ini supaya dia bisa lebih maju, katakanlah mandiri, mungkin harus pola manajemennya harus manajemen swasta, pola manajemennya. Kalau kita biarkan seperti itu, karena memang dia setiap tahun kita kasih anggaran, maka Sukabumi TV ini bekerja tidak bekerja, dia menerima, dan televisinya juga seperti itu saja. Makanya kalau memang mau maju Sukabumi TV ini tadi, kita melihat bagaimana manajemen yang dikelola oleh Bungo TV. Kemudian ini swasta murni. Nah, swasta murni. Polanya boleh kita pakai secara swasta murni walaupun pemegang saham itu pemiliknya pemerintah Kota Sukabumi. Itu tadi. Jadi saya juga menarik apa yang disampaikan oleh Pak Damrat tadi, bahwasanya memang ya inilah yang membedakan antara ya TV, boleh dikatakan TV yang pemerintah dengan TV swasta. Jadi TV pemerintah ini memang benar-benar memfokuskan untuk mendokumentasikan, mempublikasikan, memperkenalkan programnya pemerintah, pencapaiannya pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Damrat adalah selaku pansus dari RPPL Sungai Penuh TV. Untuk sampai dengan saat ini, dari 2013 berdiri yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, bahwasanya apa yang menjadi hambatan terbesar kira-kira dari Sungai Penuh TV ini untuk menuju ke arah yang lebih baik lah begitu? Ya, semuanya imbang, Pak. Ada feedback dan umpan balik antara kesediaan anggaran dengan SDM. Disediakan oleh pemerintah sampai 1,2, tetapi masih denyut di tempat, Pak. Bahkan kadang-kadang hilang begitu saja. Lama pula kami menunggu bagaimana laporan dari Kominfo. Kebetulan beliau baru di situ. Ada namanya pemerintah, Pak. Kadang-kadang ada apa namanya penyegaran, ada terjadi penyegaran itu, menunggu yang baru belum belajar, yang lama sudah ada di situ. Bagaimana kita memfokuskan kalau bisa untuk mencapai dari visi misi itu dengan renstra yang ada ini, ada renstra yang 5 tahun. Ada renstra yang 25 tahun, jangka menengah dan jangka panjang, supaya kita kembali pada fokus pada program tadi. Kalau kita fokus pada program RKPD yang tersedia untuk 1 tahun anggaran, ya, dengan KUA, PPS dan APBD menjadi DPA itu, apa yang dikatakan tadi infrastruktur, pariwisata, perdagangan, termasuk media penyiaran yang kita butuhkan, memberi semua informasi kepada masyarakat melalui publikasi, tentu sangat kita hargai ini maju, Pak. Ya, tetapi memang kita harus mengakui semua kegiatan penunjangannya adalah anggaran, semua kegiatan penunjangan adalah dari SDM. Dari yang dua hal ini, dan mungkin ada yang lain lagi, Pak, ya, keseriusan
apabila kita menjadi anggota dan karyawan SPTP itu sendiri. Tetapi kalau tidak ikhlas Pak, ya tidak juga bisa maju. Bagaimana anggaran tersedia, SDM tinggi, tetapi ikhlas tidak ikhlas, ya. Keikhlasan yang mau kita cari sekarang. Benar tidak ingin maju, benar tidak ingin menampak kegiatan yang begitu serius. Kalau kita serius, pekerjaan kita hasilkan juga dapat hasil yang serius. Ya, itu kira Bapak. Sepertinya sudah pas kita melakukan studi banding ke sini, Pak Dedi. Tujuan awal kita ke sini tadi untuk membandingkan pembentukan Dewan Pengawas. Tetapi yang kita dapatkan di sini tidak. Komisaris sekarang kita dapatkan di sini bagaimana cara pengelolaan ini secara profesional, pengelolaannya. Mungkin untuk studi banding mungkin yang bisa kita kesamakan dengan SPTP itu mungkin TVRI Jambi, karena itu juga milik pemerintah. Ini mungkin hampir ada kesamaannya di situ. Jadi yang paling penting tadi, baik itu Bungo TV, mungkin Jambi TV, kemudian Jack TV, nah ini pengelolaan yang perlu kami pelajari. Supaya bagaimana nanti SPTP ini bisa eksis seperti Bungo TV. Oke, saya ingin beralih ke Pak Dedi selaku Dinas Kominfo. Terlepas dari panjang atau pendeknya masa jabatan yang Bapak emban gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini apa yang menjadi fokus pemerintahan dari Kota Sungai Penuh? Apakah salah satunya adalah tentang penyiaran, tentang dokumentasi program pemerintah atau tentang publikasi tersebut? Kira-kira ini masuk atau ini menjadi ini juga merupakan prioritas tapi masih ada program-program prioritas lainnya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya memang itu benar adanya yang di Kota Sungai Penuh. Jadi untuk saat ini ya Kota Sungai Penuh yang dipimpin oleh Bapak Amawadi Subir bersama Bapak Apelias Antoni dengan slogan beliau maju berkeadilan ya. Salah satu kata maju yang di sini tentu dalam hal ini kami selaku SKPD teknis ya khusus di Dinas Kominfo tentu kami akan kedepannya tentu mengembangkan ya setidaknya apa yang telah diciptakan yang diteruskan oleh penerus-penerus kami sebelumnya tentu kami akan teruskan, akan kami perbaiki untuk kedepannya dalam perbaikan yang telah berjalan ya untuk kita sempurnakan. Salah satunya ya terkait dengan tadi ya telah kami sampaikan sebelumnya ya selaku tugas teknis dalam terkait dengan penyampaian informasi dan informasi kepada masyarakat. Tentunya melalui media elektronik, media sosial ya apa disampaikan oleh jadi dan Pak tadi tentu merupakan tantangan bagi kami untuk kedepannya dalam menjalankan penyiaran informasi publik terutama di SPTP ke depannya. Terkait dengan hal lainnya, tentu dalam penyampaian informasi tidak terselenggara di media elektronik saja, tentu ada juga di media sosial ya, media sosial dan media cetak. Dan saat ini kami telah melaksanakan kerjasama juga dengan para media-media cetak dan media sosial ya terkait dengan karena zaman sekarang udah berubah Pak ya. Sekarang udah menuju ke sifatnya HP dan aplikasi ya, lebih menonton pada HP dan TV. Jadi kita mengikuti tren masyarakat sekarang nih Pak ya. Jadi kedepannya kita harapkan untuk penyiaran informasinya tersampai. Jadi apa yang di program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat. Cukup menarik juga pemirsa disampaikan oleh Pak Dedi selaku Kominfo dan juga tadi disampaikan oleh Pak Damrat bahwasanya memang ya loyalitas itu dituntut, memang dan juga keseriusan itu dituntut agar nanti ya apabila memang benar-benar ingin maju ke depan ke arah yang lebih baik tentu ya loyalitas, keseriusan dan juga tentunya peningkatan SDM dan juga anggaran. Singkat saja Pak Mulyadi di akhir segmen yang kedua ini, kira-kira dari Bapak sendiri ini kan dari Kominfo dari eksekutif kemudian Bapak dari legislatif. Kemudian kalau Bapak melihat dari kacamata Bapak deh, hubungan antara eksekutif dan legislatif kalau di Kota Sungai Penuh seperti apa Pak? Singkat saja. Baik. Kalau untuk hubungan eksekutif legislatif harus baik. Harus baik Pak ya. Kenapa? Kita kalau seandainya terjadi miskomunikasi antara pemerintah kota dengan DPRD, tentu akan berdampaknya besar. Pertama pembangunan tidak jalan, kemudian gontok-gontokan dan lain sebagainya, makanya kita harus harmonis. Dan saya merasakan secara pribadi pada hari ini dengan pihak pemerintah Kota Sungai Penuh cukup harmonis. Artinya apa yang sudah diprogram oleh pemerintah kemudian didukung oleh penganggaran yang dilakukan oleh DPRD supaya disinkronkan. Sesuai juga kita melihat apa yang dilakukan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota tentu harus kita tunjang secara baik. Karena memang pembangunan itu kebetulan juga dari pemerintah Kota Sungai Penuh hari ini juga cukup pendek, hanya 3,5 tahun. Tentu harus sinkron antara DPRD dengan pemerintah kota supaya pembangunan yang dilakukan dalam jangka yang pendek ini
apa yang disampaikan dalam visi dan misi beliau ini juga harus tercapai. Ya. Ya. Kalau tadi pemirsa disampaikan oleh Pak Mulyadi bahwasanya memang ya hubungan itu memang harus dijaga, harus tetap rukun, harus tetap hangat, jangan sampai nanti ada perselisihan, ada gontok-gontokan, kemudian ya tentunya masyarakat yang akan menjadi korban dari itu semua. Itu tadi pemirsa di segmen yang kedua cukup menarik, dan nanti di segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir kita akan membahas mengenai sekarang ini gimana sih untuk kedepannya, seperti apa nanti Kota Sungai Penuh, dan juga tentunya apa yang akan dilakukan ke depannya dan apa harapan dari teman-teman baik itu dari DPRD maupun dari Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kota Sungai Penuh. Jangan kemana-mana pemirsa, akan usai jeda kita akan kembali. Tetaplah di Dialog Eksklusif Bungo TV. Tunjukkan bakatmu menjadi ikon televisi. Kesempatan terbuka untuk kamu menjadi presenter TV, terbuka untuk umum dengan syarat wanita umur minimal 20 tahun, mampu berkomunikasi dengan baik, berpenampilan menarik, fotokopi KTP. Pendaftaran dibuka dari sekarang sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Untuk pendaftaran, info lebih lanjut, langsung menuju ke Graha Bungo TV di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 9 Pasir Putih, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Ikut bergabung bersama kami menjadi bagian dari Bungo TV. Dalam rangka memperingati Milad Basnas ke-22, Basnas Kabupaten Bungo mengadakan berbagai rangkaian kegiatan sosial, diantaranya santunan anak yatim, hatam Al-Quran, dan hitanan. Kegiatan diadakan di Pondok Pesantren Hijratul Khair, Kelurahan Manggis, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Basnas ke-22 tahun 2023. Semoga Basnas terus tumbuh berkontribusi untuk kemaslahatan umat. berkah berzakat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan tentunya dialog eksklusif bersama dengan pemerintahan dari Kota Sungai Penuh dengan tema membangun Kota Sungai Penuh. Dan tadi tempat terputus, saya ingin kembali terlebih dulu ke Pak Dedi selaku Dinas Kominfo. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dedi, boleh dipegang mikrofonnya. Untuk saat ini apa yang menjadi fokus Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh dalam menjalankan program? Tentunya untuk mendukung program dari Bapak Bupati sendiri seperti apa, Pak? Wali Kota, sorry. Ya, Wali Kota, sorry. Ya, salah satunya visi dan misi beliau dalam hal masa jabatan beliau adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di samping kualitas manusia ada juga peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu ada juga pemantapan struktur ekonomi yang mantap, ya, yang baik. Jadi salah satunya yang mungkin ada 7 poin kalau tidak salah yang jadi visi misi beliau, ya, yang harus kita kembangkan, kita jabarkan melalui SKPD teknis sebagai pembantu beliau dalam menjalankan tugas-tugas kebijakan beliau. Tentu dalam hal ini kami tugas dari Dinas Kominfo tugas kami dalam hal penyampaian informasi dan informasi publik. Tentu dalam ini apa menjadi program-program kegiatan pemerintah tentu tersampaikan, ya, bisa disampaikan dan bisa kita diinformasikan pada masyarakat sehingga masyarakat luas bisa mengetahui dan merasakan, ya, dan merasakan apa yang jadi program-program kerja pemerintah. Tentu dalam hal ini program-program kerja pemerintah itu tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah, ya, tentu dalam hal ini yang nama pemerintah daerah itu antara wali kota dengan DPRD dan bupati DPRD, begitu juga gubernur dengan DPRD. Tentu kerjasama ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kita harapkan ke depan, ya, itu terkait dengan Dinas Kominfo, melalui Dinas Kominfo kami mengharapkan ke depannya terkait dengan kami juga memahami untuk Kota Sungai Penuh tentu PAD-nya rendah, Pak, ya, dan APBD-nya juga kecil.
kami masuk kategori kota kecil, dan juga APBD-nya PAD-nya juga kecil. Kami mengharapkan tentu hal ini tidak menjadi kendala dan halangan bagi kita, tentu merupakan tantangan bagi kita ya ke depannya. Tentu dalam hal ini kami juga mengharapkan tentu dalam ini dalam hal menunjang media komunikasi dan media informasi publik ini tentu tidak lepas dari apa disampaikan Pak Damrat tadi, tentu dukungan dana Pak. Jadi kita harapkan nanti mungkin dukungan dana bisa memadai untuk penunjang media elektronik ini, mungkin akan lebih fokus lagi kami dalam mengembangkan media pertelevisian di Kota Sepenuh, khususnya di SPTV. Demikian. Oke, terima kasih Pak Denny. Terus ini saya ingin ke Pak Damrat. Ini kan Bapak juga berkecimpung melalui pansus di LPPL di Sungai Penuh TV. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai bagaimana kira-kira penyebaran informasi yang tidak terlepas dari peran media nih. Ini kan teman-teman para media. Kemudian bagaimana sih kerjasama dengan media antara pemerintah baik legislatif maupun eksekutif yang ada di Kota Sungai Penuh. Gambarannya seperti apa, Pak? Ya, kami kan sudah memberi saran kepada Kominfo, baik beliau dan sebelumnya, bahwa media untuk penyiaran itu memberi memprovokasi kepada masyarakat itu sangat kita butuhkan. Ya, tetapi nyatanya apa yang sampai Pak Mulyadi tadi, di situ sedangkan visi misi Pak Wali Kota apa yang disampaikan religius, ya, religius, pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, semuanya masuk. Tetapi mengukur daripada visi misi itu ada indikator. Dari indikator itu melalui penyiaran kami tanyakan langsung, bisa kita tanyakan apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa kinerja berbanding lurus dengan anggaran kalau di pemerintah, tetapi di swasta mencari masukan sesuai dengan hasilnya Pak, baru bisa kita menayangkan. Tetapi dalam hal ini kalau belum bisa kita katakan ada rasa kecewa, itu tidak mungkin. Yang penting bagaimana memotivasi ke depan. Kalau yang sudah Pak, kalau antara media dengan pemerintah bagus, apalagi namanya pemerintahan. Yang Bapak sampaikan tadi, pemerintahan itu eksekutif legislatif, hubungan baik tetap kita lakukan. Tetapi dalam hal ini tentu ada pandangan dalam eksekutif dan legislatif seperti ini, untuk menyamakan persepsi itu tentu banyak duduk dengan Pak Kepala Daerah, ya, Wali Kota, namun dalam ketemu ataupun rapat sedang berdialog dengan beliau dan ngobrol, kita tetap memberi masukan bagaimana memenuhi visi misi ini. Ya, visi misi ini nyatanya insya Allah, ya, apalagi kami ini tetap mendukung dari apa yang diprogramkan beliau sampai 5 tahun mendatang. Bahkan Pak Mul tadi jabatan sedikit, ya, menjelang pemilihan serentak, ya. Namun kita tetap mengontrol, menggiring pemerintahan ini sampai merubah wajah Kota Sungai Penuh itu, pembangunan yang lebih baik, pendidikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat, pertanian segala macam dengan apa yang kita sampaikan tadi. Karena PAD itu Kota Sungai terbatas, mudah-mudahan ke depannya untuk lebih baik karena ada penambahan dari rumah sakit Tahir, ya, Talib, untuk menambah PAD di situ. Namun pengeluaran juga tak bertambah Pak, seimbang. Yang penting kita sampaikan antara media dan Kominfo dengan media dan seluruh pemerintah, insya Allah baik Pak, ya, baik kita lakukan, tidak pernah terjadi gontok-gontokan Pak. Baik, ya, yang ingin saya tanyakan kembali Pak terkait media nih, ini kan teman-teman di media yang ada di Kota Sungai Penuh, apakah hanya ada seperti SPTV atau mungkin ada media online, media cetak lainnya, kira-kira seperti apa gambarannya Pak? Kalau dalam masalah uji kepatutan kemarin, ada yang menyampaikan Hendra itu, ada nama media Cita, ada yang melalui online, ada yang melalui penyiaran, ya, penyiaran itu tetap dilakukan, dari analog ke digital, akan dilakukan perubahan. Itu yang kita lihat, memang banyak perkembangan dari EPM tadi, indeks pembangunan manusia, ya, SDM yang tumbuh. Namanya pertumbuhan daripada cerdasnya masyarakat itu, apa yang didapatkan dalam penyiaran itu memang sudah rasakan manfaat, Pak. Ya. Oke, itu tadi disampaikan oleh Pak Damrat, bahwasanya memang ya media adalah salah satu mitra dari pemerintah untuk menyampaikan, tentunya menjadi sambung tangan dan juga sambung lidah dari masyarakat, menyampaikan aspirasi mereka. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mulyadi terkait hari ini Pak, ini kan baru sudah selesai nih studi banding ke Bungu TV, tadi juga sharing session ada di atas. Kemudian gimana kesan Bapak selama
selama studi banding ini deh, boleh? Ya, terima kasih. Tadi juga dari awal saya sudah sampaikan. Studi banding kita pada hari ini, saya merasa cukup puas. Ya kan puas lah dengan apa yang kami tuntut untuk SPT itu umum. Ya. Karena kebetulan juga Pak, saya juga ada pengalaman sedikit di bidang media, marketing. Saya marketing dari sebuah radio swasta di Padang, Jadi mungkin dalam hari ini begitu saya sampai di sini tadi, saya lihat manajemen ini yang perlu kami tuntut nanti. Supaya nanti dalam pengelolaan SPTV dari kita dari SPTV, jadi dia jangan lari dari pokok persoalan penyiarannya, terutama menyiarkan seluruh program pemerintah. Dan tidak lepas juga bagaimana kita bisa menuntut supaya nanti SPTV ini bisa bermain diri sendiri. Mandiri. Gitu. Mandiri kan artinya mungkin keuntungan kita harapkan, tetapi minimal untuk kebutuhan personal kita. Jadi harapan kami nanti SPTV memang harus banyak belajar dari media-media TV yang ada terutama di provinsi ini, mungkin yang lebih dekat dengan kita yaitu TV Bongo TV. Ini kami melihat juga dari omset setiap bulan itu kurang 150 dengan pengeluaran 100 juta, berarti kita sudah mempunyai keuntungan 20 juta. Ini salah satu yang harus kami pelajari melalui nanti Kominfo dengan SPTV, bagaimana trik ini bisa dilakukan. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini di akhir segmen sebagai closing penutup ataupun closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Sungaipenuh pada khususnya, dan juga harapan ke depan seperti apa? Silakan. Harapan kami masyarakat Kota Sungaipenuh supaya nanti dalam mendukung program SPTV ini supaya nanti bisa didukung secara penuh, karena nanti di sinilah kita melihat nanti info-info pembangunan Kota Sungaipenuh, info-info apapun yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah, pertanian, perekonomian, kemudian keberhasilan pembangunan, ini akan bisa kita lihat dari TV ini nanti. Harapan kami ke depannya supaya nanti bisa berjalan dalam pemerintahan ini, supaya nanti pembangunan bisa berjalan dengan secara itu. Salah satu fungsi kami dari DPRD Kota Sungaipenuh adalah fungsi pengawasan. Kami akan mengawasi nanti program pemerintah seperti visi dan misi yang dibuat oleh Kota sekarang, maju berkeadilan, ini juga akan kita harus secara bersama-sama. Supaya nanti apa yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Sungaipenuh ini akan dicapai. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Kemudian saya ingin kepada Damran, apa yang menjadi harapan Bapak ke depan dan juga apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kota Sungaipenuh pada khususnya? Ya, harapan kita dari semua sisi, Pak, baik itu pembangunan, perdagangan, pertanian, peternakan, bahkan apa yang sampai Pak Ketua tadi dari sisi pariwisata. Di sini banyak peluang untuk kita menambah PAD, dan juga dari rumah sakit pelayanan kita harapkan kepada seluruh jajaran termasuk Kominfo. Ya, apa yang disampaikan Pak Kadis hari ini bagaimana terlaksana cukup baik, ya, terlaksana cukup baik, dan kami mengharap jangan saja Kominfo yang begitu semangat untuk memberi pencitraan supaya lebih baik, tentu masyarakat kami harap mendukung, ya, dengan anggaran yang tersedia bisa dipublikasi dan mencontoh dari apa kegiatan masyarakat lain, ya, sebagai pelajaran untuk penunjang ekonomi kerakyatan, ya, supaya makmur, adil, maju dan berkeadilan. Nah, ini. Yang tidak kalah pentingnya pada hari ini kami bisa tampil live. Alhamdulillah. Yang tidak saya bayangkan dari seluruh hari ini ternyata kita bisa muncul, bisa dilihat oleh masyarakat. Ya, oke, terima kasih Bapak. Kemudian saya ingin ke Pak Dedi dari Kadis Kominfo, boleh Bapak? Apa harapan Bapak ke depan dan juga tentunya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Kota Sungaipenuh, boleh Bapak? Terima kasih. Apa yang disampaikan dan jawaban dari Pak Mulyadi dan Pak Damrat tadi sebenarnya hampir sama, Pak. Jadi sebenarnya harapan kita semua, jadi juga harapan pemerintah tentu tidak di-upload, tidak didukung oleh masyarakat juga percuma. Jadi dalam hal ini tentu harapan kita semua, ya, apa menjadi program-program pemerintah yang telah disusun melalui visi misi beliau, ya, dan kami juga mengharapkan dukungan semua pihak dalam hal ini mendukung semua apa yang telah menjadi program yang menjadi program pemerintah yang telah dituangkan dalam visi misi beliau dan telah dijabarkan oleh SKPD teknis termasuk juga kami Dinas Kominfo ke depannya. Oke, terima
kasih banyak kepada tiga orang narasumber saya yang sudah bersedia untuk tampil bersama kami berdialog pada kali ini membahas tentang tema membangun kota Singapura. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih. Semoga hubungan baik antara pemerintah kota Singapura baik itu legislatif maupun eksekutif dengan Bungo TV tetap terjalin dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya pemirsa kita sudah sampai di ujung dialog kita pada hari ini dan juga tentunya sudah kita dengarkan sama-sama dari segmen yang pertama sampai dengan segmen ini bahwasanya ya dari DPR baik itu dari Diskominfo juga berharap bahwasanya peran aktif dari masyarakat untuk bersama-sama memajukan kota Sungai Penuh, kemudian dengan potensi-potensi yang ada di kota Sungai Penuh baik itu perdagangan, jasa, kemudian ada juga pariwisata dan juga penyiaran. Inilah harapan besar dari kota Sungai Penuh dan juga nanti sudah juga disampaikan oleh dari DPRD tadi bahwasanya saat ini DPRD sedang fokus untuk merubah wajah dari kota Sungai Penuh. Semoga harapan besar ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama dan akan kita nikmati hasilnya selaku masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda juga yang telah menyaksikan dialog eksklusif Bungo TV pada hari ini. Dan akhir kata, saya Muhammad Tommy mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di dialog berikutnya. Bungo TV selalu di hati. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak.